saya Alfrida Indrastutisningsih dengan NIM 222111088 kelas S6C ingin menjawab soal UAS mata kuliah Hukum Penanaman Modal. Nomor 1. Jelaskan secara komprehensif pengertian penanaman modal menurut perspektif hukum di Indonesia. Uraikan pula asas-asas dan tujuan hukum penanaman modal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Jawabannya, dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, Pasal 1 Angka 1, penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Selanjutnya, asas-asas penanaman modal dalam hukum Indonesia. Yang pertama, asas kepastian hukum, yaitu berlandaskan pada hukum peraturan perundang-undangan. Yang kedua, asas keterbukaan, yaitu masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang tepat dan jujur. Ketiga, asas akuntabilitas, yaitu setiap aktivitas dan perolehan harus dapat dipertanggungjawabkan. Keempat, asas perlakuan yang sama, yaitu tidak ada perlakuan diskriminatif berdasarkan asal negara. Yang kelima, asas kebersamaan, yaitu investor berpartisipasi secara kolektif untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Yang keenam, asas efisiensi berkeadilan, yaitu menciptakan lingkungan usaha yang adil dan kompetitif. Ketujuh, asas berkelanjutan, yaitu proses pembangunan dilakukan secara terencana untuk menjamin kesejahteraan. Kedelapan, asas berwawasan lingkungan, yaitu penanaman modal harus memprioritaskan kelestarian lingkungan hidup. Kesembilan, asas kemandirian, yaitu pemanfaatan potensi dalam negeri dalam pelaksanaan penanaman modal. Yang ke-10, asas keseimbangan kemajuan, yaitu perkembangan ekonomi harus tersebar di seluruh Indonesia untuk memperkuat ekonomi nasional. Selanjutnya, tujuan hukum penanaman modal menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, tujuan dari hukum penanaman modal di Indonesia meliputi 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, 2. Menciptakan lapangan kerja, 3. Meningkatkan daya saing dunia usaha nasional, 4. Mendorong perkembangan ekonomi berkelanjutan, 5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Soal nomor 2, bagaimana regulasi penanaman modal di Indonesia, termasuk intensif dan pembatasan secara efektif, mengaruhi tingkat investasi domestik serta asing, serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional? Jawabannya, regulasi penanaman modal di Indonesia yang mengatur intensif dan pembatasan berpengaruh terhadap tingkat investasi domestik dan asing, serta pertumbuhan ekonomi nasional. Intensif seperti pengurangan pajak, keringanan biaya masuk, dan kemudahan perizinan dapat meningkatkan investasi. Sementara pembatasan seperti daftar hitam investasi atau batas kepemilikan dapat memengaruhi aliran modal. Penanaman modal, baik domestik maupun asing, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan investasi, menciptakan lapangan kerja, mentransfer teknologi, dan memperluas ekspor. Selanjutnya, soal nomor 3. Sejauh mana kepastian hukum dan penegak kontrak dalam rezim penanaman modal di Indonesia memengaruhi kepercayaan investor dan keberlanjutan investasi jangka panjang, serta implikasinya terhadap stabilitas ekonomi? Jawabannya, kepastian hukum dan penegak kontrak sangat penting dalam menarik dan mempertahankan investasi di Indonesia. Bila hukum ditegakkan secara konsisten dan adil, investor merasa aman sehingga lebih percaya untuk menanamkan modal jangka panjang. Hal ini mendorong pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional. Namun, praktek di Indonesia masih menghadapi tantangan seperti tumpah tindih regulasi, birokrasi yang lambat, dan lemahnya penegakan kontrak. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan investor dan membuat mereka enggan berinvestasi atau memindahkan modal ke negara lain. Implikasinya terhadap stabilitas ekonomi, yaitu kepastian hukum yang baik, menciptakan iklim usaha yang kondusif, meningkatkan investasi, membuka lapangan kerja, dan memperkuat stabilitas ekonomi. Sebaliknya, jika tidak dibenahi,
bisa menghambat pertumbuhan dan meningkatkan risiko ekonomi nasional. Soal nomor 4, analisislah hak dan kewajiban investor, baik domestik maupun asing, berdasarkan ketentuan hukum penanaman modal di Indonesia. Bagaimana keseimbangan antara hak dan kewajiban itu diatur untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan bertanggung jawab. Hak investor, baik domestik dan asing, yaitu 1. Kepastian hukum, perlindungan dan kepastian berusaha. 2. Untuk mendapatkan pengelolaan investasi sesuai hukum dan peraturan. 3. Perlakuan yang setara atau non-discriminator treatment. Untuk selanjutnya, kewajiban investor, yaitu 1. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. 2. Memenuhi ketentuan perizinan, perpajakan, dan ketenagakerjaan. Yang ketiga, melakukan pelestarian lingkungan hidup. Keseimbangan hak dan kewajiban. Di Indonesia berusaha untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan bertanggung jawab dengan cara 1. Pemberian jaminan kepastian hukum bagi investor, namun diimbangi dengan kewajiban berkontribusi pada pembangunan nasional. Yang kedua, non-diskriminasi terhadap investor asing, namun dengan pembatasan sektor tertentu, yaitu daftar positif investasi demi melindungi kepentingan nasional. Yang ketiga, investasi fiskal dan non-fiskal diberikan untuk investasi di sektor prioritas, namun dengan syarat pemenuhan kewajiban seperti penyerapan tenaga kerja lokal atau transfer teknologi.